Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya tentunya di channel berpikir positif. Bagi kalian semua yang sedang mengalami anxiety disorder, tentunya sesuatu yang tidak rasional ditakutin. Terus takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Sama seperti yang saya alami dulu, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, juga bukan ahli herbal, apalagi ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder seperti kalian, teman-teman, yang apa-apa ditakutin, yang merasakan 1001 sensasi fisik yang sangat horor pada saat itu, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, bahkan serasa kayak mau M, sama seperti yang kalian alami, teman-teman. Semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman, bisa mengedukasi, memotivasi, minimalnya bisa menemani kalian. Dan harapan saya semoga kalian cepat membaik, cepat pulih, cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Untuk season kali ini saya akan membahas apa itu anxiety disorder. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian mengetahui apa itu anxiety disorder, apakah itu berbahaya, bagaimana solusinya, cara mengatasi anxiety disorder itu. Anxiety disorder itu adalah kecemasan atau ketakutan yang berlebih, teman-teman. Kenapa hal itu terjadi? Karena penderita asam lambung itu hormon kortisolnya itu tinggi, hormon kesetresannya itu tinggi. Apa pemicu dari asam lambung? Pemicunya semua dari pola pikir, teman-teman. Dari pola pikir, pola hidup, dan pola makan yang tidak beraturan alias tidak benar. Yaitu sehingga memicu daripada asam lambung tidak kinerja dengan maksimal, tidak bekerja dengan layaknya. Nah, maka terjadilah asam lambung. Asam lambung di bawahnya itu kan ada yang namanya lambung. Juga melalui usus-usus. Nah, usus itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu memiliki hormon kortisol alias bagaimana dia bisa mengendalikan kesetresan itu. Tentu bagi penderita anxiety disorder dikarenakan asam lambung itu sangat susah kalau mengendalikan pola pikir. Setiap hari itu berperang dengan pikiran sendiri, belum lagi pikirannya itu berisik, belum lagi pikirannya itu loncat-loncat, cenderung memikirkan sesuatu yang tidak rasional, cenderung memikirkan hal-hal yang negatif seperti takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah mengalami asam lambung, yang mana asam lambung itu mempengaruhi kesetresan itu semakin tinggi, sementara orang itu atau kita tidak bisa mengendalikan kesetresan itu, tentu akan mempengaruhi, tentu akan mengganggu ke otak yang namanya amigdala, teman-teman. Amigdala itu adalah sensor tujuan untuk menyensor ketakutan atau mengendalikan ketakutan. Dan sementara penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, otak amigdalanya itu kan tidak fungsi, sehingga apapun itu ditakutin. Kalau pengalaman saya dulu, teman-teman, itu dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, di kesepian takut, di keramaian takut, di sore hari takut, mau tidur takut. Juga kalau tidur pun itu mudah terkejut, kadang bermimpi buruk. Terus tambahan lagi kalau dengar orang sakit itu takut, juga kadang menyamakan diri saya ke atau dengan orang yang sakit itu. Saya menyamakan. Terus takut penyakit kronis, takut penyakit berat. Dengar kabar duka itu takut banget, teman-teman. Kabar duka itu takut sekali saya itu pada saat itu. Nah, kemudian kalau di bawah jembatan, ini mungkin dari teman-teman yang laki-laki mungkin juga merasakan seperti itu. Ketika Jumatan itu rasanya takut. Tiba-tiba itu jantung berdebar-debar, nafas berat, pikiran liar, pikiran berisik begitu. Terus tambahan lagi kalau apa namanya tahlilan atau di jamaah lah, intinya di perkumpulan itu sudah pikirannya itu ngaco, apalagi kalau di bawah sholat walaupun tidak jamaah pun pikirannya itu selalu negatif, pikirannya selalu ngaco, pikirannya intinya perihal M gitu, dan ujung-ujungnya takut M itu. Kenapa demikian? Itu wajar, teman-teman, karena
otak amigdala kita itu tidak fungsi alias tidak normal karena kesetresan kita yang terlalu tinggi. Sementara amigdala itu terganggu karena kesetresan kita yang terlalu tinggi itu. Nah, tidak ada lawannya, tidak ada hal atau hormon yang bisa melawan hormon kortisol itu. Karena apa? Karena yang bisa melawan hormon kortisol itu, ya teman-teman, yang bisa melawan hormon kortisol itu adalah hormon serotonin. Hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan, untuk melawan hormon kortisol. Itu juga orang yang kena anxiety disorder itu cenderung sedih, cenderung was-was, cenderung takut, cenderung emosi, cenderung cemas, cenderung emosi alias mudah emosi. Ketambah lagi mudah sensitif. Tetangga ada yang sakit langsung mengait-ngaitkan, langsung menyamakan. Itu pengalaman saya teman-teman. Ada tetangga sakit, aduh jangan-jangan aku seperti itu. Terus belum lagi kalau ada kabar duka itu langsung gemeter, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat. Juga cenderungnya itu intinya bagi penderita anxiety disorder itu selalu berpikir negatif, berkepanjangan, atau terus-menerus. Pikirannya itu kacau terus. Ya wajar, itu karena sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety disorder psikosomatik. Nah, penderita anxiety disorder tentu ya juga mengalami psikosomatik alias sensasi fisik seperti keliengan, seperti kepala sakit, mata buram, jidat sakit, kepala berat, leher menegang, kerongkongan mengganjal, punggung sakit, dada kanan dan kiri sakit, ulu hati sakit, kadang mengganjal, perut begah, kadang sakit perut itu, terus mudah lapar, mudah kenyang, terus kayak kembung, mudah sendawa, mudah capek, mudah lelah, ngos-ngosan, gampang capek itu, terus keringet dingin, betis sakit, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, kayak nggak ada gairah hidup, terus pikirannya itu selalu nyerah gitu kan, selalu mengait-ngaitkan sensasi, belum lagi kedutan, semutan, keringet dingin ya, itu kan sangat horor menurut saya sih. Kayak ngambang itu sangat horor menurut saya teman-teman. Juga kalau jantung berdebar-debar, nafas berat, itu sangat horor menurut saya. Tambahan kalau batuk, itu kan juga sangat-sangat mengganggu di pola pikir. Dan ternyata semua itu teman-teman, pengalaman saya waktu saya periksa, karena waktu itu saya curiga, jangan-jangan, selalu jangan-jangan pada waktu itu teman-teman. Dan nyatanya ketika saya sudah di EKG, saya sudah ronsen, nyatanya semua itu normal teman-teman. Nyatanya normal, jantung yang seringkali merasakan berdebar-debar, nafas berat, itu ketika saya ronsen nyatanya normal. Dan ternyata pemicunya adalah pola pikir. Lah, kenapa sensasi itu muncul, teman-teman? Bahkan dikatakan 1001 sensasi, itu adalah dari pola pikir. Atau pemicunya itu dari pola pikir yang terlalu over, yang selalu mengait-ngaitkan, sehingga kecemasan itu semakin tinggi, ketakutan semakin tinggi, maka sensasi itu semakin menjadi-jadi. Itu pengalaman saya, teman-teman. Terus, anxiety disorder itu kan cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Ya wajar, tadi saya sudah sampaikan kan, karena amigdalanya itu lagi tidak normal. Juga pikiran-pikiran itu susah sekali dikontrol. Hormon serotoninnya itu sama sekali tidak bisa melawan atau sama sekali itu tidak ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Sama sekali tidak ada di tubuh kita. Terus endorfinnya juga tidak ada. Maka penderita anxiety disorder itu kan cenderung sedih, cenderung murung, cenderung gundah gulana. Mau ketawa pun semu, ya bisa ketawa, tapi itu semu teman-teman. Bahagia pun nggak bisa, apalagi tenang. Itu sama sekali nggak bisa. Karena hidupnya itu seperti hampa, seperti nggak ada gairah hidupnya. Terus selalu berpikir sampai kapan, kok sangat menyiksa. Mau sampai kapan hidup seperti ini, diambang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, gundah gulana. Terus, kalau sedang mengalami anxiety disorder, alangkah baiknya teman-teman, ya jangan bercerita kepada orang yang tidak mengetahui edukasi anxiety disorder atau orang normal. Gitu. Jangan menceritakan hal ini kepada orang normal. Nanti kalian akan dibilang lebay, kurang iman, lemah, manja, mengada-ngada, begitu. Dan nanti kalau kalian terpaksa menceritakan kepada seseorang atau kepada orang normal yang tidak mau mengerti,
nanti akan melukai hati kalian, teman-teman. Melukai hati kalian. Nanti juga akan mempengaruhi. Bisa jadi kadang kalau orang yang tidak paham, justru malah akan menakut-nakuti kepada kalian. Yang sementara kalian, hal yang tidak rasional saja itu ditakuti. Seperti apa? Kalau pengalaman saya dulu, dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, ya kan? Itu takut. Padahal ya wajar, ambulan yang memang bunyinya seperti itu, begitu. Di kesepian takut gitu. Nah, itu karena amigdalanya yang nggak normal. Apalagi kalau ditakut-takutin melalui ucapan-ucapan orang yang tidak mengetahui apa yang kita alami, apa yang kalian alami itu. Ya, nanti ujung-ujungnya akan dibilang kurang iman, lebay lah, manja, mengada-ngada, begitu. Makanya lebih baiknya ya jangan bercerita, sudah gitu. Nah, terus penderita anxiety disorder itu cenderung selalu memikirkan orang-orang yang sudah tidak ada, alias yang sudah meninggal. Selalu mengait-ngaitkan, selalu mengingat-ingat. Mulai dari saudaranya, kakeknya, atau siapapun yang telah meninggal gitu, selalu teringat terus tiap hari. Menyamakan gitu. Ya wajar, karena sedang mengalami anxiety disorder. Saya juga seperti itu, teman-teman. Setiap melakukan apapun, bahkan dulu, ketika mau membuat story itu ya, pikirannya itu negatif banget itu. Aduh, jangan-jangan ini yang terakhir gitu kan pikirannya. Nah itu sebenarnya dari pola pikir, teman-teman. Memang anxiety itu sangat-sangat melelahkan, memang. Tapi ya, tidak hanya sekedar kita meratapi, menuruti rasa gundah gulana, mengerti kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan itu. Intinya, kalian juga harus bangkit, bangun. Bagaimana cara amigdala itu berfungsi kembali, kecemasan yang berlebih itu bisa stabil, apa-apa sudah nggak ditakutin, begitu. Juga bagaimana cara pikiran itu bisa terkontrol, pikiran itu bisa diajak ke positif, biar tidak cenderung ke hal-hal yang negatif, tidak selalu mengaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Itu harus pelajari atau harus cari tahu bagaimana solusinya agar bisa seperti dulu lagi, alias sembuh lah, normal lagi, begitu teman-teman. Nah, ini saya akan membagikan saya melewati yang begitu horornya akan sensasi sampai saya sembuh total, teman-teman. Juga saya itu pada saat itu belajar, saya tidak merasa rasakan sensasi, belajar tidak menghanyutkan sensasi, walaupun ada sedikit pikiran jangan-jangan, pokoknya sering sekali jangan-jangan. Lah pada saat itu saya latih tidak selalu jangan-jangan, pokoknya berlatih masa bodoh amat, cuek terhadap sensasi. Kata dokter pada saat itu periksa yang ketujuh kan, itu sebenarnya dari pola pikir dan itu aman. Nyatanya ketika saya EKG, ronsen itu yang normal. Dan saya dibilangin jangan mau terkontaminasi atau jangan mau menuruti pola pikir yang negatif itu, harus dilawan. Terus saya dipesenin atau diomongin jangan hidup dalam pola pikir anxiety, begitu. Maka saya ikutilah itu. Nah, mulai belajar dari situ, saya mulai mempelajari, tapi hal itu awal-awal saya mencoba, teman-teman, itu sangat susah. Yang susah itu selalu mengingat M itu, sama penyakit kronis itu. Yang paling susah menurut saya, menghilangkan pikiran-pikiran tersebut, begitu. Nah, terus saya tanyalah ke dokter, bagaimana dok biar benar-benar bisa mengendalikan hal-hal yang negatif itu, alias biar kuat gitu cara mengendalikannya. Nah, saya disaranin saya untuk melakukan olahraga di pagi hari, alias jalan-jalan pagi secara konsisten, teman-teman. Nah, saya lakukan itu, teman-teman. Saya melakukan jalan-jalan pagi secara konsisten, setelah itu berjemur. Saya melakukan itu secara konsisten, setelah itu jalan-jalan, saya berjemur. Setelah berjemur, awalnya saya kan takut di kerumunan, di luar rumah juga takut kan. Akhirnya saya paksakan ya berinteraksi, bersosial, main ke rumah tetangga, kadang main ke rumah teman. Sebenarnya untuk melatih mental, karena penderitaan anxiety disorder itu kan cenderung ke mental sebenarnya, teman-teman. Sebenarnya melawan mental yang sedang memburuk atau mental yang sedang down, begitu. Walaupun di tengah saya duduk bareng tetangga atau bareng teman itu keringet dingin, napas berat, pengennya itu cepat-cepat pulang begitu. Tapi saya paksakan karena untuk melatih mental saya biar mental saya itu semakin kuat, semakin membaik dan memiliki mental yang kuat seperti baja, teman-teman. Saya paksakan itu. Nah, terus setelah itu saya pulang duhur itu, setelah duhur saya itu kadang menyendiri, teman-teman, main ke kebun, lihat hijau-hijauan, berdamai dengan alam. Itu secara konsisten saya seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah
yang tiap hari kena serangan panik, sensasi bahkan tidak ada hentinya selalu menghampiri, itu sudah mulai berkurang teman-teman. Sudah mulai berkurang. Yang biasanya tiap hari sudah ada perubahan 3 hari sekali, 1 minggu sekali teman-teman. Itu alhamdulillahnya. Dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Nah, sedikit demi sedikit hormon serotonin itu membaik teman-teman, alias hormon untuk mengendalikan hormon kortisol atau hormon kesetresan itu sudah bisa kembali. Sehingga saya sudah bisa bersikap masa bodoh, cuek terhadap sensasi. Jadi setiap ada sensasi alah masa bodoh, bodoh amat. Nyatanya kemarin di ronsen DKP nyatanya normal. Alah bodoh amat, begitu. Nah, ketika bodoh amat, memang awal dulu itu semakin menjadi-jadi teman-teman. Sensasi itu semakin menjadi-jadi. Tapi alah bodoh amat. Bahkan saya pun langsung mengalihkan ke sesuatu yang sehingga saya itu lupakan sensasi itu. Melakukan aktivitas yang saya senangi, melakukan aktivitas yang menurut saya itu yang manfaat bagi saya. Ya, dan apalah melakukan apa? Kalau saya itu ya melakukan aktivitas seperti nonton atau apapun atau manasin motor atau lain sebagainya itu tujuannya apa? Untuk menetralisir biar lupa akan sensasi. Terus juga saya itu selalu kalau lagi kena serangan panik itu ya olah nafas teman-teman, tarik melalui mulut, keluarkan melalui apa? Tarik melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Itu perlahan terus berulang kali. Juga saya diimbangi dengan minum air hangat teman-teman. Itu untuk menetralisir. Karena ketika kena serangan panik, itu kan asamnya lagi naik itu. Nah, untuk menetralisir gas yang naik itu ya dengan cara minum air bening hangat itu teman-teman. Nah, itu saya lakukan terus-menerus, continuous, konsisten teman-teman. Terus mulai ada perubahan, ada perbedaan, sudah semakin membaik teman-teman. Nah, saya pelajari, oh ternyata sensasi itu, semua itu obatnya dengan cara masa bodoh, bodoh amat. Karena pada saat itu saya, teman-teman, itu sudah berulang kali minum obat, berulang kali periksa, nyatanya masih tetap ada sensasi, bahkan itu menjadi-jadi, sering sekali kena serangan panik, sudah bolak-balik minum obat, minum herbal, itu nyatanya masih ada sensasi. Nah, terus setelah saya itu mempelajari dengan cara melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, sering mengasingkan diri, sering berinteraksi, intinya jarang di luar apa dalam rumah, maksudnya sering di luar rumah, tidak selalu mengurung diri, itu alhamdulillah sudah bisa bersikap masa bodoh. Lah mulai itu teman-teman sudah bisa bersikap masa bodoh, alhamdulillah itu sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif. Juga sensasi sudah mulai berkurang. Ternyata obatnya teman-teman itu dengan bersikap masa bodoh. Itu pengalaman saya. Gitu. Nah, karena penderita asam lambung ketansian tipe psikosomatic disorder itu kan lebih cenderung ke malas gitu kan. Nah, maka apa yang saya lakukan pertama itu adalah saya memaksakan diri rasa malas itu teman-teman. Malasnya itu luar biasa. Karena apa? Malas itu dipicu dari ketakutan sebenarnya teman-teman. Pengalaman saya mau jalan-jalan itu takut pingsan, takut jatuh, takut nanti nggak ada yang tahu begitu. Nah itu selalu menghantui pada saat itu sehingga kemalasan saya itu semakin besar teman-teman. Itu. Nah terus anxiety itu terjadi kan karena dari pola pikir, pola makan, dan pola hidup yang nggak teratur. Maka juga harus memperbaiki pola pikirnya, teman-teman. Sekarang harus apa? Harus bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Terus kalian juga harus selalu apa mengatakan kepada diri sendiri bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Nyatanya pun kemarin serasa kayak muem, itu pun ya sekarang masih hidup. Kemarin-kemarin serasa kayak mau pingsan, kemarin-kemarin serasa kayak mau jatuh, faktanya pun ya tidak jatuh, faktanya pun tidak pingsan. Jadi ya lihat faktanya saja teman-teman. Itu. Juga jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat, jangan dikait-kaitkan sama M. Itu nggak ada hubungannya juga kalau selalu mengait-ngaitkan sama penyakit kronis, selalu mengait-ngaitkan sama M, justru itu akan memicu kecemasan yang berlebih, takut yang berlebih, teman-teman. Maka akan menjadi-jadi dan ujung-ujungnya ya kena serangan panik. Itu pengalaman saya. Itu. Jadi kalau kalian pengen terhindar dari serangan panik, ya sudah, berarti jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis. Jangan mengancam diri sendiri memiliki penyakit berat. Juga jangan mendiagnosa diri kalian sendiri memiliki penyakit kronis.
Kalau kalian sudah pernah didiagnosa oleh dokter hanya di gangguan asam lambung, gangguan psikis, pola pikir, ya sudah ikutin saja, berarti semuanya aman. Begitu. Itu untuk menguatkan ketika kalian kedatangan sensasi, biar kalian nggak ngaco, biar kalian nggak negatif pola pikir itu, teman-teman. Itu intinya, jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan merasa-rasakan sensasi, jangan mau dikendalikan oleh pikiran kalian sendiri yang cenderung negatif. Terus kalian jangan mau mempenjarakan diri kalian sendiri dalam lingkaran anxiety. Bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Kalau kalian konsisten bersikap masa bodoh, tidak merasa-rasakan, tidak mengaitkan, itu akan ada perubahan alias akan semakin membaik, teman-teman. Juga jaga pola makannya. Kalau awal dulu di bulan pertama dan bulan kedua saya, teman-teman, itu makan 2 jam makan, 2 jam makan, sedikit-sedikit tapi sering, 2 jam makan, 2 jam makan. Di bulan kedua saya rubah metodenya, 4 jam makan, 4 jam makan secara konsisten. Lah, yang paling penting itu bukan soal menu, tapi soal etika makan, teman-teman. Ketika mau makan, hindari was-was, takut, khawatir, sama emosi. Itu wajib bagi kalian. Hindari was-was, takut, cemas, khawatir, dan emosi. Itu wajib dihindari ketika mau makan. Ketika kalian mau makan, sudah was-was, itu secara otomatis memancing asam lambung itu naik, memancing sensasi bermunculan, teman-teman. Maka yang paling penting itu adalah etika. Nah, mulai sekarang kalian harus apa? Harus membiasakan jangan memantang makanan. Dikhawatirkan kalau kalian sering memantang makanan nanti akan menjadi yang orang yang fobia terhadap makanan. Nanti dikhawatirkan kalian menjadi fobia makanan. Sekarang makan aja, yang penting kalau makan dari was-was, takut, khawatir, cemas, dan emosi. Banyak orang yang makan bukannya tambah kuat, bukannya tambah bergairah, tapi tambah lemah, tambah lemas, tambah capek, bahkan tidak ada semangatnya sama sekali. Karena ketika makan itu kurang menikmati setiap kunyahan, kurang menikmati setiap gigitan, teman-teman. Itu pengalaman saya. Cenderung ke was-was, cenderung khawatir, cenderung emosi, cenderung gelisah. Itu juga harus diimbangi dengan minum air hangat, teman-teman. Minimal itu dalam satu hari itu 8 gelas. Itu pengalaman saya. Konsisten itu. Saya itu sampai 3 bulan, teman-teman, minumnya itu air hangat terus. Kalian juga harus seperti itu, imbangi minum air hangat secara konsisten. Juga perbaiki pola hidupnya. Ya harus diimbangi dengan olahraga biar diri kalian, tubuh kalian itu sehat, teman-teman. Setiap pagi setelah itu berjemur, hindari begadang minimal 8 jam dalam satu malamnya itu. Minimal tidur malam itu minimalnya itu 8 jam. Jangan sampai kurang, teman-teman. Biar apa? Biar keliangannya itu cepat hilang, biar saraf itu netral, biar pikiran itu jernih, teman-teman, nggak cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau susah tidur, jangan khawatir, teman-teman. Nanti kalau sudah semakin membaik, itu pun akan bisa tidur kok. Jangan khawatir, jangan merasa sedih, jangan merasa gundah gulana, nggak bisa tidur, susah tidur, itu jangan khawatir, jangan sedih, teman-teman. Nanti kalau sudah membaik, nanti ya juga bisa tidur seperti biasa lagi kok. Nanti juga mudah tidur lagi kok. Nanti bisa nyenyak lagi kok. Yang penting kalian konsisten jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, kalau tidak ya ditambahi jalan-jalan sorenya ya. Itu sangat membantu, sangat bermanfaat. Juga kalian karena kena anxiety disorder cenderung apa-apa itu takut ya, lebih banyak takutnya dibanding beraninya alias senangnya juga. Itu ya seharusnya kalian hindari searching, hindari video-video yang menegangkan, hindari hal-hal yang cenderung negatif seperti kematian, duka, itu hindari. Kalaupun ada, itu lebih baik diblokir saja karena itu sangat mengganggu. Juga kalian hindari kebanyakan main sosmed, jangan kebanyakan scroll-scroll video, teman-teman. Itu juga akan memperburuk anxiety, juga akan mengganggu di pola pikir kalian. Maka kenapa dari teman-teman kok ada yang lama sekali sembuhnya? Mungkin sering sekali melakukan scroll-scroll video atau sering menonton video-video yang sering membuat dirinya itu tegang atau emosi. Itu sangat memperburuk anxiety sebenarnya, teman-teman. Semangat terus, pasti kalian akan sembuh kok, teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya, semua pasti akan berlalu. Kalian juga harus memperlakukan diri kalian layaknya orang sehat, karena kalian itu hanya di gangguan mental, psikis. Kalian fokus saja melakukan metode-metodenya, dan jangan lupa menjaga dan memperbaiki 3P-nya itu, pasti kalian akan cepat sembuh, teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.